Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabi uswatul hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Rabbi yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk diskusi bersama, dan khususnya kami dari kelompok penyaji masih diberikan kesempatan untuk men-share hasil diskusi kami walaupun hanya melalui daring. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami membahas mengenai perilaku produktif. Adapun anggota dari kelompok kami itu ada Abdul Hafiz, ada Muhammad Musyari Fauzan, ada Sucil Sasalbila, Kevin Prabandari Ismoyo, Putri Wirdawati Ningsi, dan saya sendiri Septian Iqbawati. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu perilaku produktif, kemudian indikatornya, ada juga karakteristiknya, kemudian ada manfaat dan juga penelitian terkait mengenai apa itu perilaku produktif. Sebuah perusahaan yang memiliki alat canggih pun belum tentu perusahaannya dapat berkembang dengan baik apabila SDM-nya tidak bisa menguasai ataupun tidak bisa menggunakan alat tersebut dengan baik, sehingga perilaku produktif yang dimiliki oleh perusahaan sangat menunjang perkembangan ataupun keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Nah, Gibran et al. Beliau mengatakan bahwa perilaku produktif adalah kecenderungan individu untuk bertindak menghadapi sesuatu dengan cara tertentu. Jadi kecenderungan kita untuk menghadapi sesuatu dengan cara tertentu, sehingga di sini dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk agar individu itu dapat memiliki perilaku produktif. Nah, kemudian MC, Sen, dan Fen juga mengatakan bahwa perilaku produktif yang dimiliki oleh individu itu ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama ada motivasi, kemudian ada kemampuan, kemudian ada persepsi, peran, dan juga hasil kerja. Di mana memang kelima hal tersebut itu sangat menunjang perilaku produktif yang dimiliki oleh individu. Untuk yang pertama, itu ada motivasi. Nah, motivasi yang tinggi itu akan dapat membuat individu semakin bersemangat dan semakin produktif dalam menghasilkan sesuatu. Kemudian yang kedua ada kemampuan. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh individu akan membuat individu semakin percaya diri dalam melakukan hal-hal tertentu. Terus yang ketiga itu ada persepsi dan peran. Jadi persepsi dan peran, individu yang memiliki perilaku produktif pastinya juga akan memiliki persepsi yang baik terhadap hal tersebut dan juga akan berperan aktif dalam sebuah perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada hasil kerja. Nah, dari keempat hal tadi maka akan menghasilkan kinerja yang baik dan berpotensi. Nah, Zaini juga mengatakan bahwa perilaku produktif adalah pandangan hidup dan sikap mental individu yang selalu berorientasi ataupun selalu beroperasi pada peningkatan mutu hidup seseorang sesuai dengan keadaan hari ini itu harus lebih bagus daripada hari kemarin. Jadi individu yang memiliki perilaku produktif memang akan selalu berorientasi bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari-hari kemarin, sehingga individu tersebut akan selalu mengevaluasi hasil kinerjanya dan akan melakukan hal yang lebih baik lagi di hari kedepannya. Nah, berdasarkan beberapa pandangan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki perilaku produktif akan kreatif dan inovatif, sehingga kinerja yang akan dihasilkan itu memiliki mutu yang baik. Kemudian dapat menghadapi sesuatu dengan cara tertentu dan selalu berorientasi agar hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, sekian penjelasan mengenai apa itu perilaku produktif. Akan dilanjutkan kepada rekan yang selanjutnya mengenai indikator, karakteristik, manfaat, dan juga penelitian terkait mengenai perilaku produktif. Selanjutnya, indikator dari perilaku produktif akan dijelaskan oleh saya, Putri Wirdawati Ningsi. Nah, di sini indikator dari perilaku produktif dikemukakan oleh Gilmore dan Form yang terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu tindakannya yang konstruktif, yang kedua percaya pada diri sendiri, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan, yang kelima mempunyai pandangan ke depan, yang keenam mampu mengatasi persoalan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah. Yang ketujuh yaitu mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungan, yaitu seperti kreatif, imajinatif, dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Fauzan akan menjelaskan karakteristik produktivitas. Menurut Robert M. Ranvel, karakteristik pegawai yang produktif terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama yaitu memenuhi kualifikasi pekerjaan. Kualifikasi dianggap mendasar bagi pekerjaan sebab produktivitas yang tinggi tidak mungkin tanpa kualifikasi yang benar. Nah, kemudian yaitu motivasi. Motivasi merupakan faktor penggerak atau pendorong untuk individu mengarahkan energinya untuk bertingkah laku maupun beraktivitas. Nah, yang ketiga, orientasi kerja. Seseorang yang harus mempunyai sikap positif. Kemudian terhadap perintah maupun tugas pekerjaan yang diemban padanya. Kemudian yang keempat, dapat bergaul dengan efektif. Kemampuan untuk memantapkan hubungan antar pribadi yang positif. Seseorang pegawai mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja sehingga dapat membangun hubungan yang baik terhadap sesama pegawai lainnya. Kemudian yang terakhir, dewasa. Nah, dewasa, kemampuan dan kemauan seseorang untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diemban padanya. Kemudian Robin mengatakan bahwa yang mempengaruhi perilaku produktif karyawan adalah sebagai berikut. Nah, Robin dia membagi 4. Yang pertama yaitu karakteristik biografis, yaitu di mana kondisi biografis karyawan seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, kemudian banyaknya tanggungan, dan masa kerja. Nah, yang kedua yaitu karakteristik personal, yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang pada hakikatnya tersusun dari 2 faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, yang ketiga yaitu kepribadian. Nah, kepribadian yaitu total jumlah di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Biasanya terbentuk karena keturunan, lingkungan, dan situasi. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran. Pembelajaran yaitu setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Nah, itu saja karakteristik produktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perilaku produktif. Menurut Robin, ada 4 hal yang mempengaruhi perilaku produktif. Yang pertama itu ada karakteristik biografis, yaitu di mana kondisi biografis karyawan seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada karakteristik personal, yaitu kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas. Karakteristik personal ini terbagi 2. Yang pertama itu ada kemampuan intelektual dan yang kedua itu ada kemampuan fisik. Kemudian yang ketiga ada kepribadian, yaitu reaksi dan interaksi individu dengan orang lain. Biasanya kepribadian ini dipengaruhi oleh lingkungan, keturunan, dan situasi. Kemudian yang keempat ada pembelajaran, yaitu perubahan yang relatif dari perilaku yang terjadi. Biasanya itu bisa dijadikan sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari perilaku produktif. Pada manfaat ini akan mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain, seorang yang berperilaku produktif. Nah, manfaat ini ada 4. Yang pertama, selalu melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan baik bagi dirinya maupun orang lain. Hidupnya tidak lepas dari suatu pekerjaan dan selalu berkarya.
Orang yang produktif tidak akan mengenal istilah berhenti ataupun berputus asa. Yang kedua, terhindar dari sikap pemalas. Orang yang memiliki sikap perilaku produktif pastilah seorang kreatif dan bekerja keras. Oleh sebab itu, dirinya akan terhindar dari sikap malas. Sikap produktif dapat mendorong pemiliknya selalu bersemangat dalam bekerja maupun dalam belajar, tidak mudah menyerah, apalagi sampai berputus asa. Nah, yang ketiga, ikhlas beramal. Jika perbuatan yang tidak dilandasi dengan rasa ikhlas, pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi pelakunya, dan begitu pula bagi orang lain. Karena tanpa keikhlasan, pekerjaan tidak akan sempurna dan tidak pula mendatangkan kebaikan untuk dirinya maupun bagi orang lain. Yang keempat, dapat menggunakan waktu dan kesempatan. Seperti pepatah, kesempatan datangnya cuma sekali. Artinya, orang yang tidak menggunakan kesempatan itu tidak akan menemukannya lagi, kesempatan di kemudian hari. Di mata orang produktif, hidup ini merupakan kesempatan dan juga datangnya cuma sekali. Produktif dapat diartikan sebagai sikap ingin terus berkarya ataupun menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bagi orang yang memiliki perilaku produktif, tidak ada kata-kata untuk berhenti maupun untuk menganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Abdul Hafiz akan melanjutkan penjelasan mengenai beberapa penelitian terkait, di mana penelitian ini berguna untuk melihat pengaruh perilaku produktif karyawan terhadap perusahaan, yang mana berguna sebagai bahan evaluasi agar perusahaan terus berkembang dan dapat mencapai tujuannya. Salah satu penelitian terkait perilaku produktif ialah penelitian mengenai pengaruh stres kerja terhadap perilaku produktif tinjau dari pemberian kompensasi yang standar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari perhitungan statistik dengan menggunakan teknik analisis regresi, satu prediktor, maka dapat diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian ini yang berbunyi ada hubungan antara stres kerja dengan perilaku produktif ditolak. Hal ini sesuai dengan perhitungan statistik yang diketahui sebesar minus 0,203 yang lebih kecil dari f-tab 5%, sehingga hasil yang diperoleh tidak signifikan. Dari hasil korelasi diperoleh RxY sebesar minus 0,203 pada taraf signifikansi f-tab 5%. Dengan demikian, tidak ada korelasi yang signifikan antara stres kerja dengan perilaku produktif. Dengan demikian, stres kerja tidak dapat digunakan untuk meramalkan perilaku produktif seseorang atau seorang karyawan dalam perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan perilaku produktif di PT Uniplastindo Interbuana. Hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan stres kerja dengan perilaku produktif ditolak. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perilaku produktif karyawan. Selain stres kerja yang bisa jadi memiliki potensi aksi lebih tinggi dibandingkan dengan stres kerja pada karyawan, misalnya seperti iklim, semangat kerja, sistem manajemen, dan lain-lain. Kesimpulan dari makalah perilaku produktif yang kami susun ini adalah: yang pertama, perilaku produktif merupakan perilaku yang mencangkup kreativitas dan meliputi hal-hal yang cukup luas, di mana semua memerlukan kreativitas untuk menciptakan inovasi serta tidak pernah menyerah dan selalu mau mencoba lagi. Menurut kesimpulan yang kedua yaitu aspek
aspek penting produktivitas kerja yang terdiri dari efisiensi dan efektivitas. Sementara karakteristik dari perilaku produktif terdiri dari memenuhi kualifikasi pekerjaan, motivasi, orientasi kerja, dan bergaul dengan efektif dan dewasa. Selanjutnya terdapat hal-hal yang mempengaruhi perilaku produktif, seperti karakteristik biografis, karakteristik personal, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku produktif juga memiliki banyak manfaat terhadap suatu organisasi tersebut, di mana perilaku produktif ini sangat berguna bagi perusahaan, di mana karyawan yang produktif tentu saja akan memiliki efisiensi dan juga memiliki kreativitas dan inovasi yang berguna untuk mengembangkan perusahaan serta membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Saya kira itulah seluruh penjelasan dari materi perilaku produktif. Maka dari itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan kritik ataupun sanggahan, kami persilahkan bertanya kepada anggota kelompok kami. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah dan salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.